terkasih dalam Tuhan, kembali lagi pada Suara Gembala. Saat ini kita belajar firman Tuhan yang akan saya beri judul Iman yang Bertindak. Kita baca Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-46 mulai. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, yang memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pada saat Tuhan Yesus pergi ke Yeriko, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, di mana pada saat itu dia berteriak-teriak kepada Tuhan, "Yesus, orang Nazaret, kasihanilah aku." Dan Tuhan Yesus mendengar pada saat itu dan memanggil dia dan menyembuhkan dia. Ada satu proses yang akan kita renungkan bersama-sama pada saat ini tentang Bartimeus ini, bagaimana dia tahu tentang Yesus. Ketika dia tanya kepada orang-orang, siapa rame-rame yang sedang terjadi di sekitar situ, orang berkata di situ sedang ada Yesus orang Nazaret. Nah, kalau kita lihat kisah ini berarti Bartimeus sudah tahu tentang Yesus, sudah mendengar tentang Yesus. Sehingga pada saat Yesus berjalan di situ, dia langsung ambil tindakan untuk berteriak dan minta tolong kepada Tuhan Yesus pada saat itu. Karena dia percaya Yesus sanggup menyembuhkan dia. Yesus sanggup mencelikkan matanya. Mungkin dia buta sejak lahir. Mungkin tidak ada obat yang bisa mengobati cacatnya. Tetapi dia percaya dari mendengar berita tentang Yesus dari orang-orang, karena dia nggak bisa melihat, dia cuma bisa mendengar, dan dari pendengaran itu timbul kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Dan pada saat ada momen yang baik bertemu dengan Tuhan, dia berteriak dan ambil tindakan untuk minta tolong. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita baca di dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-17 dikatakan, ya, iman timbul dari pendengaran. Dari pendengaran apa? Tentang apa? Dari pendengaran akan firman Tuhan. Dari pendengaran akan kebenaran. Begitu Bartimeus mendengar tentang Yesus, begitu Bartimeus mendengar cerita tentang apapun yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, timbullah kepercayaan pada diri Bartimeus. Timbullah iman pada diri Bartimeus. Tapi tidak berhenti sampai di situ, saudara. Percaya saja tetapi tidak ada tindakan, Bartimeus tetap buta. Ada satu momen-momen yang penting yang terjadi dalam diri Bartimeus, dalam hidup Bartimeus pada saat itu. Pada saat itu Yesus berjalan melewati tempat dia duduk di situ. Momen itulah yang dimanfaatkan oleh Bartimeus dan dia langsung berteriak, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Pada saat itu banyak orang menegur dia, diam karena berisik dan lain sebagainya. Mungkin teriakannya juga nggak wajar dan mengganggu orang sekitarnya. Tetapi dia tetap fokus pada tujuannya untuk meminta Tuhan Yesus memberi perhatian pada dia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita lihat kisah ini, kita harus bisa merenungkan bahwa iman dari Bartimeus itu timbul dari kabar tentang Yesus, timbul dari kebenaran firman Tuhan. Jadi betapa pentingnya kita mendengar firman Tuhan,
Betapa pentingnya kita baca firman Tuhan, betapa pentingnya kita ibadah dan mendengarkan setiap firman yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Karena dari situlah timbul iman, timbul kepercayaan. Dan iman, kalau kita lihat ayat-ayat yang lain, iman tanpa perbuatan itu mati, nggak ada artinya. Di dalam Yakobus pasal yang kedua, ayat yang ke-17, ya, mari kita baca. Yakobus pasal yang kedua, ayat yang ke-17, demikian bunyi firman Tuhan. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Iman tanpa perbuatan, hanya percaya saja tanpa tindakan, tanpa satu langkah iman yang diambil oleh seorang anak Tuhan, iman itu tidak ada artinya. Dalam arti kata, iman itu tidak akan pernah menghasilkan apa-apa di dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Dan Bartimeus, begitu timbul iman, kepercayaan, begitu ada momen Yesus lewat di situ dan dia langsung berteriak. Seringkali kalau kita renungkan, kalau kita mau maju, mau melangkah di dalam iman kita, banyak halangan, banyak rintangan, banyak kendala yang menghalangi kita untuk maju. Tetapi Bartimeus tidak menghiraukan apapun juga. Dia fokus, tetap fokus dengan Tuhan. Dia ingin ada satu perhatian dari Tuhan Yesus. Dan Tuhan menoleh kepada dia, dan dia suruh panggil Bartimeus, datang kepada. Setelah Bartimeus ketemu dengan Tuhan, dikatakan di sini, ya, kita kembali lagi Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-50. 49 ya, mulai. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, berdirilah. Ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Dia segera berdiri dan menanggalkan jubahnya. Jubah apa, saudara? Jubah pengemis. Satu langkah iman, dia berdiri, datang kepada Tuhan, tadi berteriak-teriak minta tolong, minta perhatian Tuhan. Dan yang kedua apa? Dia berdiri dan menanggalkan jubahnya. Jubah yang dipakai untuk mengemis, jubah kemiskinan itu, jubah hidup yang lama itu, dia tanggalkan semua, dia langkah dengan iman, dia datangi Tuhan. Tuhan Yesus berkata, apa yang kau kendaki supaya aku berbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus padanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, iman yang bertindak itu akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Saudara ingin hidup saudara berubah, saudara ingin berkat saudara berubah, saudara ingin ada satu perubahan dalam pekerjaan saudara, saudara ingin ada satu perubahan di dalam usaha saudara, atau mungkin saudara ingin ada satu perubahan dalam diri suami saudara, dalam diri istri saudara, dalam diri anak-anak saudara, dalam keharmonisan rumah tangga dan lain sebagainya. Ada satu hal, beberapa hal yang harus kita kerjakan di dalam hidup kita. Kita tidak terbatas berhenti sebagai orang-orang percaya, tetapi Tuhan ingin kita menjadi orang-orang yang bertindak, mempunyai langkah iman. Halangan rintangan apapun juga seperti yang dihadapi oleh Bartimeus, tetapi dia tetap fokus dengan Tuhan dan dia lakukan apa yang harus dia lakukan. Sehingga momen ketemu dengan Tuhan itu bisa dimanfaatkan Bartimeus dengan baik dan akhirnya dia disembuhkan. Langkah iman yang luar biasa, iman yang bertindak akan menghasilkan sebuah perubahan yang luar biasa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak